Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kali ini akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu mengenai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, relevansi dan penerapan dalam pendidikan, kebijakan publik, dan pengembangan nasional. Sebelum kami masuk dan menjelaskan materi yang akan kami bawakan, izinkan kami memperkenalkan diri kami, yaitu dengan saya sendiri, Marlene Sefarani, dan ada rekan saya, Herdian Syarifaldo, dan rekan saya yang terakhir ada Mahendra Iqbal Widananto. Lalu, sebelum kami masuk ke dalam materinya, materi kali ini mempunyai 4 tujuan, di mana tujuan yang pertama menunjukkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan lalu tujuan yang kedua berakhlak mulia, mandiri, bertanggung jawab, dan menghargai keberagaman. Tujuan yang ketiga memiliki pemahaman tentang sejarah, perkembangan, dan relevansi Pancasila. Lalu tujuan yang terakhir yaitu mampu menerapkan Pancasila dalam kebijakan publik dan pembangunan nasional. Oke, kita lanjut masuk ke dalam materi, di mana yang pertama, pengantar perkuliahan dan relevansi pendidikan Pancasila, di mana ada 2 poin di dalam materi ini, yaitu pertama, pentingnya pendidikan Pancasila. Pentingnya pendidikan Pancasila adalah untuk menanamkan nilai-nilai dasar negara agar warga negara memiliki rasa cinta tanah air, berkarakter baik, lalu toleran, serta mampu hidup rukun dalam keberagaman dan menjaga persatuan bangsa. Lalu poin yang kedua ada tujuan pendidikan Pancasila adalah membentuk warga negara yang beriman, bermoral, lalu demokratis, bertanggung jawab, serta mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, di sini selanjutnya ada sejarah dan perkembangan Pancasila. Sejarah Pancasila bermula dari sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 saat Insinyur Soekarno pertama kali mengusulkan dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Gagasan tersebut dikembangkan bersama tokoh-tokoh bangsa lainnya dan akhirnya disepakati menjadi dasar negara Indonesia dalam sidang PPKI pada 18 Agustus 1945. Yang kedua itu ada perkembangan Pancasila. Terus berlangsung seiring waktu dari sekadar dasar negara menjadi ideologi yang membentuk karakter bangsa. Pancasila juga dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diajarkan melalui pendidikan serta terus disosialisasikan untuk menyesuaikan dengan zaman, dinamika zaman tanpa mengubah nilai dasarnya. Dan selanjutnya itu ada yang namanya Pancasila sebagai dasar negara dan konstitusi. Yang pertama itu ada Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan dasar dari segala bentuk kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, yang kedua itu ada konstitusi negara. Pancasila menjadi landasan bagi UUD 1945 dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada Pancasila sebagai ideologi dan sistem filsafat serta pengembangan ilmu. Yang pertama itu ada Pancasila sebagai ideologi. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila memberi arah pada tujuan nasional dan prinsip-prinsip dasar kehidupan bernegara. Yang kedua itu ada Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila mengandung nilai-nilai filsafat yang membentuk dasar moral, etika, dan kebijakan. Nah, yang ketiga itu ada Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Pancasila mendorong perkembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada kesejahteraan umum. Dan selanjutnya itu ada Pancasila sebagai sistem etika dan moral. Etika dan moral Pancasila mengajarkan nilai moral yang tinggi, menghargai keberagaman, dan mengedepankan keadilan sosial. Dan penerapan dalam kehidupan itu sikap saling menghargai antar individu dan golongan serta menjaga kesatuan bangsa dengan dasar moral yang kokoh. Oke. Selanjutnya bakal dijelaskan oleh Herdian Rivaldo ya. Pancasila dalam kebijakan sistem ekonomi dan pembangunan nasional. Pancasila dalam kebijakan sistem ekonomi. Sistem ekonomi Pancasila menekankan keadilan sosial, kebersamaan, dan peran negara untuk kesejahteraan rakyat. Ekonomi dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan bukan kapitalisme atau sosialisme. Pancasila dalam pembangunan nasional. Pembangunan nasional berlandaskan Pancasila bertujuan menciptakan masyarakat adil dan makmur. Nilai-nilai seperti gotong royong, kemanusiaan, dan persatuan menjadi pedoman utama dalam setiap pembangunan. Selanjutnya ada Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu.
Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu berarti bahwa setiap kegiatan ilmiah di Indonesia harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila seperti kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Ilmu pengetahuan dikembangkan bukan hanya untuk kemajuan teknologi tetapi juga meningkatkan kesejahteraan dan martabat manusia, serta menjaga keharmonisan dengan alam dan sesama. Selanjutnya ada penerapan Pancasila dalam kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Dalam kehidupan pribadi, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari baik dalam keluarga, masyarakat, maupun lingkungan kerja. Di dalam sosial, memperkuat semangat gotong royong dan menjaga persatuan bangsa dalam kerangka keberagaman. Yang terakhir ada profesional, mengaplikasikan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam dunia profesional dan kebijakan publik. Kesimpulan, Pancasila merupakan pedoman hidup yang mengarahkan bangsa Indonesia menuju kehidupan yang adil, sejahtera, dan beradab. Pendidikan Pancasila terus relevan untuk menghadapi tantangan masa depan, memperkokoh identitas negara bangsa, dan menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Sekian dari presentasi kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.